lanjutin bab terakhir untuk mata kuliah computational science. Terakhir banget ya. Jadi minggu depan kita pertemuan terakhir. Nah, untuk bab ini kita bahasnya ada dua subbab besar, electromagnetic oscillation dan alternating current. Hari ini Miss akan selesaikan yang electromagnetic oscillation. Minggu depan kita bahas alternating current. Jadi minggu depan kita nggak akan ada kuis atau latihan soal yang full untuk nge-cover semua materi yang puas. Tapi nanti Miss akan upload rangkuman PPT-nya sama contoh-contoh referensi soalnya di sesi ke-13. Jadi nanti kalian untuk referensi belajar bisa cari di sesi ke-13 ya. Hari ini kita bahas osilasi elektromagnetik. Nah, karena kebetulannya kalian kan nggak dapat kelas khusus fisika 1. Fisika 1 tuh bahasnya tentang dinamika dan kalian fokusnya di fisika 2 tuh ke elektro gitu ya. Jadi kebanyakan tentang medan listrik sama medan magnet. Nah, kalau misalnya kita bahas sebentar tentang osilasi ini adalah gerakan periodik atau yang dia bolak-balik gitu kan ya. Nah, kemudian kita flashback beberapa komponen yang sudah kita pakai sebelumnya. Beberapa itu yang pertama ada resistor. Nah, resistornya ini kita gambar di sirkuitnya adalah bentuk zigzag seperti ini komponennya. Kemudian kalian notasikan sebagai M. Kemudian yang kedua kita kenal kapasitor. Di sirkuit kita gambarnya dia sebagai plat sejajar dengan variabelnya adalah C. Kemudian yang baru banget kita bahas minggu lalu adalah induktor. Nah, induktor ini bentuknya solenoid dengan variabelnya adalah L. Nah, di osilasi ini kita dari komponen resistor, kapasitor, sama induktor, kita akan punya beberapa possibility rangkaian yang terjadi. Yang pertama, kita bisa gambar atau buat rangkaiannya adalah RC. Rangkaian RC ini berarti terdiri dari resistor dan juga kapasitor. Kalau misalnya mau digambarkan dalam rangkaiannya, ya berarti ada resistor, kemudian ada kapasitor. Ini kemudian dikasih daya, ini C. Resistor sama kapasitor di rangkaian RC ini gunanya untuk filter sinyal. Nah, filter sinyal ini biasanya kalau misalnya kalian pakai mikrofon, baik di laptop, di handphone, ataupun misalnya lagi dipakai, kemudian suaranya ini lebih jernih, gitu kan ya. Berarti suaranya ada filternya di dalam mikrofon ataupun di laptop dan handphone kalian itu ada rangkaian RC-nya. Kemudian yang kedua ada RL, itu ada resistor dan juga induktor. Nah, fungsinya si RL atau resistor dan induktor ini dia untuk penguat daya. Jadi beberapa rangkaiannya biasanya digunakan untuk stasiun-stasiun yang pemancar sinyal radio, satelit dan lain sebagainya. Itu banyak yang komponennya adalah resistor dan juga induktor gitu rangkaiannya. Berarti dalam rangkaian tersebut ada resistor dan juga ada induktor. Nah, yang ketiga itu ada LC, berarti dia ada induktor dan juga kapasitor. Nah, si induktor dan kapasitor ini kalau misalnya disusun jadi rangkaian, dia gunanya sebagai resonator, gitu ya. Jadi terdiri dari induktor L dan juga kapasitor C. Dan yang terakhir itu adalah RLC atau LRC. RLC atau LRC, jadi ini dia ketiga semuanya dari rangkaian ini. Kalau digambarkan ada R, ada L, dan terakhir ada C. Nah, si RC dan RL
dan RL ini ketika kita gambarkan grafik nilai muatan dan juga arusnya, ya, misalnya kita gambarkan grafik muatan dan juga arus yang berubah terhadap waktu, nilai muatan dan arusnya ini akan berubah secara eksponensial. Jadi nilainya bisa eksponensial naik, misalnya ini Q dan juga I, ini berarti eksponensial naik, nilainya berubah terhadap waktunya tuh naik gitu. Dan naiknya ini secara eksponensial. Kalau misalnya dia mau berkurang secara berkurang terhadap waktu, berkurangnya juga secara eksponensial. Jadi dia bisa bertambah dan juga berkurang, bertambah dan berkurangnya itu selalu eksponensial. Itu untuk si rangkaian LC dan juga si RL. Sedangkan si L dan juga C, ini dia muatan dan arusnya itu dipengaruhi sama kecepatan sudut dan juga periode. Sehingga kalau misalnya kita ada rangkaian L dan juga C, muatan dan juga arusnya mereka terhadap waktu akan berubahnya secara sinusoidal. Jadi dia punya nilai Q maksimum dan juga ada Q minimum. Jadi dia berubah secara sinusoidal. Itu untuk si LC. Nah, kalau kalian lihat di sini sesuai definisinya adalah osilasi, berarti kan dia gerakannya periodik. Nah, untuk rangkaian RC dan RL dia tidak menggambarkan representasi dari osilasi. Sedangkan si LC atau muatan dan arusnya ini yang punya kecepatan sudut dan periodenya ini dia menggambarkan perubahannya secara periodik. Jadi yang akan kita bahas untuk osilasi elektromagnetik itu rangkaian L dan juga C. Oke, ini yang pertama. Sampai sini dia mau ditanyakan dulu. Oke, nah ketika si muatan dan juga arus dari rangkaian L dan juga C ini mengalami osilasi, dia akan punya energi osilasi elektromagnetik. Mereka akan mengeluarkan energinya. Kalau misalnya di fisika 1 kalian familiar sama energi mekanik. Energi mekanik itu penjumlahan dari energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, osilasi elektromagnetik itu dia punya dua energi juga. Karena dia L dan juga C, berarti dia punya energi medan magnet. Energi medan magnetnya ini diwakili oleh si U dan juga B. Jadi energi medan magnet. Sedangkan yang kedua adalah energi medan listrik. Kita pakai variabelnya adalah U, E. Energi si medan magnetnya ini senilai dengan setengah L I kuadrat. Jadi nilai dari induktansi dikali arus kuadrat. Sedangkan untuk yang energi medan listrik setengah Q kuadrat per C, dimana L-nya adalah medan magnet, satuannya harus Tesla. I adalah arus, satuannya harus ampere. Q adalah muatan, satuannya harus coulomb. Dan C adalah kapasitor, satuannya harus L ini adalah induktor ya, induktor, satuannya Henry. Oke, ulangi. Jadi osilasi elektromagnetik ini adalah gerakan periodik. Nah, karena kita belajar di rangkaian listrik, kita kenal ada resistor sebagai R, kapasitor C, induktor L. Mereka akan punya possibility beberapa rangkaian. Yang pertama RC, berarti resistor sama kapasitor. Umumnya dipakai di rangkaian untuk filter suara, filter sinyal.
Kalau resistor dan induktor atau RL ini untuk penguat daya. Sedangkan untuk yang LC ini biasanya digunakan untuk resonator. Dan yang terakhir RLC gitu ya. Nah, untuk rangkaian RC dan RL ini muatan juga arus dia akan berubah secara eksponensial. Berubahnya bisa naik dan juga bisa turun. Tapi naik dan turunnya harus eksponensial. Sedangkan LC, muatan dan juga arusnya ini punya kecepatan sudut dan periode. Sehingga dia grafik untuk arus ataupun muatan, ini juga bisa I, itu berubahnya secara sinusoidal. Jadi sinusoidal ini bisa menjadi representasi dari gerakan periodik gitu ya. Makanya yang akan kita pakai untuk osilasi elektromagnetik adalah rangkaian LC, di mana mereka akan mengeluarkan energinya. Energinya adalah energi medan magnet dan juga energi medan listrik yang senilai dengan U sama dengan setengah LI kuadrat untuk medan magnet dan setengah I per C Q-nya kuadrat untuk yang medan listrik. Gitu. Sampai sini aman? Aman, oke. Miss lanjut dulu. Sebelum kita menurunkan persamaan untuk si energi osilasi elektromagnetik, kita ke energi osilasi pegas atau yang tradisional dulu, sambil kita kalian refresh ya. Oke, kalau misalnya ada pegas, di sini ada pegas dengan konstanta pegasnya K. Ini ada balok, panjang konstanta pegasnya adalah X. Kemudian baloknya ditarik ke kanan sampai si pegasnya ini lumayan meregang. Ini sejauh regangannya adalah delta X. Nah, misalnya seperti ini. Nah, untuk si pegas, energi total dari pegas kita kenal sebagai energi kinetik plus energi potensial. Nah, energi kinetik ini dia berhubungan dengan kecepatan. Sedangkan potensial ini berhubungannya dengan posisi. Sehingga kalau misalnya energi kinetik berhubungannya dengan kecepatan, kalian familiar dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan yang berhubungan dengan posisi, ini case-nya adalah pegas, kalian familiar dengan setengah kx kuadrat. Ini untuk keadaan saat pegasnya teredam. Jadi total energinya adalah setengah m V kuadrat plus setengah kx kuadrat gitu ya. Nah, umumnya energi ini kita variabelnya pakainya adalah U, sehingga U-nya adalah setengah m V kuadrat plus setengah kx kuadrat. Saat persamaan yang ini kita turunkan terhadap waktu, oke, sehingga U menjadi setengah mv kuadrat plus setengah kx kuadrat, ini kan? Kemudian kalau di fisika kita tahu X itu adalah posisi. Nah, ini Miss kasih tahu kalau yang nggak tahu ya. X itu adalah posisi di mana kita berada. Kalau misalnya Miss dari posisi sini mau pindah ke sana, Miss mengalami perpindahan posisi. Nah, perpindahan posisi yang Miss lakukan itu kan pasti butuh waktu. Jadi kalau perpindahan posisi terhadap waktu itu adalah kecepatan. Ya, ini kecepatan. Dalam saat kita berpindah, kecepatannya nggak bisa konstan, bisa aja 20 meter per second, 40, 30, kita nggak bisa memastikan kecepatannya itu sama. Jadi, si kecepatan ini bisa berubah terhadap waktu. Senilai dengan A, kalian familiar dengan percepatan.
Oke, nah kita lihat instruksi sini, turunkan terhadap waktu dari persamaan setengah mv kuadrat plus setengah kx kuadrat. Ya, kita turunkan, berarti d dt dari u adalah d dt dalam kurung setengah mv kuadrat plus setengah kx kuadrat. Oke, kita cari spidol yang terlihat dulu. Oke, ini d dt u d dt dari setengah mv kuadrat plus setengah kx kuadrat. Oke, setengahnya ini Miss keluarkan sehingga dia kalau misalnya diturunkan nilainya adalah 1. du per dt adalah d dt setengah dalam kurung m, ini v-nya kuadrat, berarti Miss coba tulis v dikali v ditambah x-nya kuadrat, Miss tulisnya sebagai x kali x. Kenapa Miss tulisnya seperti itu? Kita akan berusaha merubah si ini v-nya menjadi dx per dt. Oke, sehingga di sini nilainya du per dt adalah m dikali v dan dt, berarti dv per dt dikali v ditambah k dikali dx per dt dikali x. Ya, dan yang ada di sini v-nya Miss ubah ke fungsi kecepatan. Fungsi kecepatan. Jadi Miss ubah du per dt adalah m dikali dv per dt. V-nya kita ubah ya. Jadi d dt dalam kurung dx per dt dikali dx per dt ditambah k x dx per dt. Semua ruas yang ada x-nya dx per dt kita coret sehingga di sini nilai u-nya adalah m dikali d kuadrat x per dt kuadrat ditambah kx. Jika ini u sama dengan 0, berarti 0 sama dengan m d kuadrat q x per dt plus kx. Ini persamaan pertama untuk osilasi pegas. Oke, jadi konsep di osilasi pegas, kalau misalnya pegas bisa energi totalnya adalah penjumlahan energi kinetik dan juga energi potensial, seharusnya si energi dari osilasi elektromagnetik juga kita lakukan hal yang sama. Nanti kalian jumlahkan energi dari medan magnet dan juga energi medan listriknya, kemudian kita turunkan fungsinya sehingga kita dapat persamaan osilasi untuk elektromagnetik. Nah, karena dia ini bentuknya kan osilasi, berarti bergerak secara periodik. Berarti dia punya nilai posisi maksimum, posisi minimum, gitu kan. Kemudian punya kecepatan maksimum, kecepatan minimum. Untuk fungsi gelombangnya, fungsi gelombang untuk posisi berarti nilainya adalah x kecil t. Posisi terhadap T adalah X kapital cos omega T plus theta. Dimana si X yang Miss kotakin ini adalah amplitudo maksimumnya. Amplitudo maksimum posisi. Oke, nah ini baru untuk yang osilasi pada pegas. Nanti akan kita gunakan konsepnya untuk si osilasi elektromagnetik. Oke, Miss geser kamera dulu. Sambil kalian boleh dicatat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Jangan lupa attendance ya.
Omega, kecepatan sudut. Ini sebelum tulis nih ya, ini kan? Ini omega. Bacanya omega, jadi bukan W tapi W yang apa ya? Bawahnya agak sedikit gendut. Nah, ini bacanya omega adalah kecepatan sudut. Ada, satuannya ada. Satuannya radian per second. Nah, kalau kecepatan itu kan satuannya meter per second. Kalau kecepatan sudut satuannya radian per second. Nanti kalau percepatan sudut berarti radian per second kuadrat. Gitu. Jadi kalau di gelombang posisi itu sama seperti posisi sudut. Kalau misalnya kecepatan, kalau di persamaan gelombang sama dengan kecepatan sudut. Kalau misalnya di gelombang percepatan jadi percepatan sudut. Satuannya tinggal diubah, meter dan meternya ini jadi radian. Yang sebelah sini sudah bisa hapus ya? Tunggu Miss. Oke, ini lanjut ke yang LC osilator atau energi osilasi elektromagnetik. Nah, yang ini kita kan untuk osilasi pegas dapat persamaan fungsi gelombangnya. Kita juga akan dapetin untuk si osilasi elektromagnetik dengan konsep yang mirip dengan si pegas. Berarti energi totalnya adalah penjumlahan dari energi medan magnet ditambah dengan energi medan listrik. Oke, berarti U-nya adalah medan magnet tadi setengah Li kuadrat, kemudian medan listrik setengah Q kuadrat per C. Kalian ingat di sini ada I, berarti berhubungan dengan arus. Kemudian kalian lihat di sini ada Q yang berhubungan dengan muatan. Kalau kita ingat, arus itu adalah perubahan muatan terhadap waktu. Jadi nanti fungsi I yang ada di sini kita bawa fungsinya, kita ubah menjadi fungsi dq per dt. Lakukan hal yang sama seperti yang ada di osilasi pegas. Berarti d dt dari U adalah ddt dari setengah Li kuadrat ditambah setengah Q kuadrat per C. Setengahnya kita bawa ke depan, ddtu adalah ddt setengah I-nya tulis 2 kali, I dikalikan I ditambah Q-nya tuliskan 2 kali juga seperti ini. Oke, sehingga untuk I yang pertama bisa kita kalikan dengan D per dt, Q yang pertama juga kita bisa kalikan dengan D per dt. Berarti L dikali DI per dt
dikali I ditambah Q per C dikali dQ per dt. Ini ya. Dan I-nya kita ubah ke dQ per dt. Sehingga menjadi U sama dengan L ddt dalam kurung dQ per dt dikali dQ per dt ditambah Q per C dikali dQ per dt. dQ per dt nya kita coret. Nah, berarti U-nya adalah L d kuadrat Q per dt ditambah Q per C. Ini adalah persamaan kedua untuk osilasi elektromagnetik. Kalau kita lihat polanya dia sama. Kalau si osilasi pegas pasti yang mengalami perubahan terhadap waktu itu adalah si jaraknya. Ketika si pegasnya ini kalian regangkan karena masanya kalian tarik, pasti delta X-nya dia akan berubah. Yang terhadap waktu di sini ya, dx per dt. Sehingga kalau yang di osilasi elektromagnetik itu muatannya yang akan berubah terhadap waktu. Itu konsepnya mirip. Sehingga kalau persamaan gelombangnya untuk si osilasi elektromagnetik, kalau posisi gelombang. Nah, ini kita bukan nulisnya sebagai X. Kalau kita tulis dulu X T adalah X kapital M cos omega T plus theta. Ya, itu posisi gelombangnya. Jadi kalau kita mau cek muatannya, muatan pada fungsi gelombang, berarti muatannya adalah Q kecil sama dengan Q kapital cos omega T plus theta. Kalau misalnya kita gambar grafiknya lagi, ya, tadi kan muatan dan juga arusnya akan berubah secara sinusoidal. Berarti dia punya puncak dan lembah, sehingga dia punya Q maksimum dan juga Q minimum. Jadi Q yang ini yang miskotakin ini adalah amplitudo maksimum muatan. Nah, sehingga ini jadi persamaan yang ketiga. Oke, kalau kita ingat konsep awal, arus adalah perubahan muatan terhadap waktu. Sehingga kalau kita mau cari arus pada fungsi gelombang, berarti arusnya adalah turunan pertama dari muatan. Berarti D dt dalam kurung yang di Q, ini persamaan kedua. Berarti Q kapital cos omega T plus theta. Kita turunkan. Berarti I atau dQ per dt nya adalah turunan dari cos itu min sin. Jadi kalau Q cos omega T plus theta berarti turunannya min Q dikali sin omega theta plus theta. Kemudian turunkan lagi omega T, berarti di sini omega. Sehingga I sama dengan dQ per dt adalah min omega dikalikan Q sin omega T plus theta. Ini persamaan yang keempat. Ya, jadi karena kita sudah dapat nilai muatan pada fungsi gelombang, jadi kita bisa dapat nilai arus pada fungsi gelombang. Nah, kalau muatan itu kan dia punya amplitudo maksimum, arus juga punya amplitudo maksimumnya. Ini kalau digambarkan lagi, berarti di sini ada I maksimumnya dan juga ada I minimum.
gitu ya. Nah, kalau misalnya di arus mana sih yang menyatakan nilai I maksimum atau amplitudo maksimumnya? Nilainya adalah omega kali Q. Omega kali Q ini adalah I kapital atau amplitudo maksimum arus. Jadi kalau misalnya persamaan 4 ditulis ulang lebih pendek, berarti I sama dengan min I kapital sin omega T plus theta. Ini juga boleh. Jadi kita sudah dapat muatan pada fungsi gelombang, arus juga pada fungsi gelombang. Oke, kalau kita balik lagi ke persamaan osilasi, kemudian kita balik ke muatan dan juga gelombang fungsinya, kalian selalu lihat di sini ada omega gitu kan. Nah, omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudutnya ini bisa dicari secara matematik dengan cara spidolnya. Persamaan kedua. Kita lihat persamaan kedua itu adalah L D kuadrat Q per dt plus Q per C sama dengan 0. Ini jika U sama dengan 0. Oke, kalau kita lihat, kalian sudah punya nilai Q. Q-nya adalah dari persamaan 3. Persamaan 3. Tapi kalian belum punya D kuadrat Q per dt, karena kita baru punyanya dQ per dt. Jadi kita turunkan sekali lagi si Q-nya ini supaya dapat dQ kuadrat per dt. Jadi D kuadrat Q per dt itu adalah d dt dari dQ per dt. Jadi turunan lagi dari fungsi arus, berarti min omega Q sin omega T plus theta, sehingga D kuadrat Q per dt adalah turunan sin itu cos, berarti min omega Q cos omega T plus theta dikali turunan omega T, omega aja, sehingga D kuadrat Q per dt adalah min omega kuadrat Q cos omega T plus theta. Jadi kita turunkan sekali. Dari persamaan kedua, kita masukkan fungsi-fungsi yang kita punya. Berarti L dikali D kuadrat Q-nya kita ubah yang ada di sini. Berarti min omega kuadrat Q cos omega T plus theta. Kemudian di sini plus Q. Q-nya diubah ke persamaan 3. Berarti Q kapital dikali cos omega T plus theta per C sama dengan 0. Salah satu kita pindah ruasnya, sehingga L-nya adalah min omega kuadrat Q cos omega T plus theta sama dengan min Q cos omega T plus theta per C. Nah, si Q cos omega theta dengan Q cos omega theta yang ada di sini kita bisa coret negatifnya juga, sehingga L omega kuadrat adalah 1 per C, sehingga omega kuadrat adalah 1 per L C, sehingga omega adalah akar 1 per L C. Ini adalah persamaan ke-5 untuk kecepatan sudut dari osilasi elektromagnetik. Oke, disulangi.
Untuk osilasi elektromagnetik, kita menjumlahkan energi medan magnet dan energi listrik. Dilakukan hal yang sama dengan osilasi pegas. Kalian jumlahkan, kalian turunkan, hanya saja fungsi I-nya diubah ke fungsi muatan dq per dt. Jadi perubahan muatan terhadap waktu. Setelah itu kalian akan dapat persamaan fungsi osilasi elektromagnetik. Kalau sudah, fungsi gelombangnya untuk muatan berarti Q sama dengan Q kapital cos omega T plus theta, yang artinya Q kapital ini adalah amplitudo maksimum dari muatan. Nah, kalau misalnya mau cari arusnya, arus itu kan perubahan muatan terhadap waktu. Jadi kalian turunkan sekali dari persamaan ketiga. Dapatlah min omega Q sin omega T plus theta. Nah, kalau digambar grafiknya, berarti dia juga punya I maksimum atau arus maksimum sama arus minimum sebagai amplitudo. Nah, nilai dari amplitudo maksimum arus itu setara dengan omega dikalikan Q. Sehingga persamaan yang keempat bisa kalian tulis ulang menjadi min I kapital sin omega T plus theta. Nah, kemudian dari tadi kita tulis omega dan juga omega. Nah, nilai omega ini bisa kita cari dari persamaan kedua. Dari persamaan kedua kita turunkan sekali karena di persamaan 2 kita punya d kuadrat Q per dt kuadrat ya ini. dt kuadrat kuadrat. Nah, kemudian diturunkan sekali lagi. Kemudian nilai Q-nya diubah dari persamaan 3. Kita sama dengankan, kita hilangkan Q cos omega T plus theta. Dari persamaannya dapatlah kecepatan sudut dari osilasi elektromagnetik itu adalah omega sama dengan akar 1 per LC. Nah, untuk L tadi induktor, untuk C adalah kapasitor. Nah, silahkan untuk ditulis dulu ya, sambil nafas dulu. Jadi nggak turun dari langit persamaannya, jadi bisa diturunkan. Jadi sebenarnya kalau kalian lupa persamaan akhir, pas ujian nanti kalian mau nulisin nurunin dulu juga nggak masalah gitu. Biasanya kalau misalnya lupa gitu kan persamaannya apa, kalian bisa ingat persamaan yang paling atas. Oh iya, flux itu sebenarnya harusnya atasnya ditambahin 1 garis. Kalau theta itu biasanya di tengah ini, atau sebenarnya tetanya bisa gini juga. Ya, ini flux. Yang ini theta. Atau biar nggak bingung, kalian sudah boleh nulisnya ini tetanya pakai theta sudut gitu ya. Tapi untuk mengerjakan theta yang ini nanti di kalkulator kalian dalam bentuknya radian ya, rad per second. Jadi kalian menghitung cos 90 atau cos 200 tuh pakainya radian, bukan pakai cos 90 derajat. Panjangnya gitu. apa? Hitungannya radian. Panjangnya Miss. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini selalu dalam radian. Cepat. Kali L kali dq per dt kan yang dari I, terus juga ada yang diubah jadi ditambah sama dt nya juga setengahnya sudah nggak ada ya. Setengahnya karena kalau diturunkan itu kan masih nilainya 1. dt dari setengah itu kan 1. Berarti 2x plus 2. Diturunnya maksimal 2. Ya kan? Terus nilainya L tadi benar. Terus
Saya panjangnya itu. Panjang sekali. Yes, kenapa panjang nih? Yang di papan tulis kanan, Miss, hapus ya. Oh, belum. Yang di sini udah?
Oke, masih nyatet atau udah bisa lanjut? Masih nyatet 5 menit lah ya mungkin ya, terus minus 5 menit. Ini mulai ke mana dulu? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari si energi osilasi ini untuk energi medan magnet sama energi medan listrik, kita sudah punya nilai Q dan juga nilai X dan juga nilai I. Jadi energi yang awalnya energi medan magnet yang awalnya hanya U sama dengan setengah L I kuadrat, kita punya nilai I adalah min omega Q sin omega T plus theta, ya kan? Tuh di situ di persamaan ke 4 min omega Q sin omega T plus theta, sehingga untuk energinya menjadi U sama dengan setengah L dalam kurung kalian ubah nilai I-nya menjadi fungsi gelombang, berarti min omega Q sin omega T plus theta kuadrat, sehingga nilai U untuk medan magnet adalah setengah L omega kuadrat Q kuadrat sin kuadrat omega T plus theta. Oke? Kemudian untuk yang energi medan listrik, berarti U-nya adalah setengah Q kuadrat
per C. Dengan nilai Q adalah Q kapital cos omega T plus theta. Sehingga nilai U-nya adalah setengah C ini ya, 1/2C dalam kurung Q cos omega T plus theta kuadrat. Sehingga U-nya adalah setengah kali C Q kuadrat cos kuadrat omega T plus theta. Nah ini berarti terakhir persamaan ke 5. Berarti ini persamaan yang ke 6. Dan ini persamaan yang ke 7. Oke? Nanti masih akan ada persamaan-persamaan yang lainnya. Jadi kalian tinggal ubah aja nilai Q dan nilai I ke fungsi gelombang yang sudah kita dapatkan di persamaan 3 sama persamaan yang ke-4. Ini untuk si osilasi elektromagnetik L dan juga C. Ya. Jadi nggak ada yang diturunkan lagi, cuman masukin fungsi I dan fungsi Q yang sudah kita dapatkan di persamaan 3 dan persamaan 4 sehingga dapat persamaan yang lain. Oke, sampai sini aman? Aman. Nah, sebenarnya masih ada beberapa persamaan lagi yang kalian bisa lihat di layar. Kalau kita turunkan